Desember selalu datang membawa cerita tentang rintik hujan yang jatuh tanpa permisi, tentang hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang, dan tentang pertemuan yang tak pernah terduga. Ini adalah kisah tentang Desember, tentang hujan, dan tentang satu payung biru gelap yang menjadi saksi bisu dimulainya sebuah cerita. Kisah ini bermula di sebuah halte bus tua yang terletak di sudut kota yang ramai. Dindingnya yang kusam penuh dengan coretan iseng, dan atapnya yang sedikit bocor tak lagi mampu menahan derasnya hujan yang mengguyur tanpa ampun sore itu. Langit kelabu seolah menumpahkan seluruh kesedihannya, menciptakan genangan di mana-mana dan memaksa orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Di tengah kekacauan itu, seorang pria bernama Raka berdiri dengan tenang. Dia seolah tak terganggu dengan badai kecil yang melanda kota. Tangannya menggenggam erat sebuah payung besar berwarna biru gelap, payung yang selalu setia menemaninya setiap kali Desember tiba. Raka adalah tip orang yang selalu siap sedia. Seseorang yang percaya bahwa persiapan adalah kunci untuk menghadapi ketidakpastian, termasuk hujan yang datang tiba-tiba. Matanya menatap lurus ke arah jalanan yang basah, menikmati simfoni rintik hujan yang beradu dengan atap halte. Tak jauh dari tempat Raka berdiri, seorang gadis tampak panik. Namanya Elena. Rambutnya yang sebahu sudah sedikit basah, dan matanya yang indah memancarkan kecemasan. Elena adalah seorang pelukis. Tangannya memeluk erat sebuah map besar berisi sketsa-sketsa berharganya, hasil karyanya selama beberapa minggu terakhir. Dia baru saja keluar dari sebuah galeri seni kecil di seberang jalan, dan sama sekali tidak menyangka akan disambut oleh hujan badai. Tetesan air mulai merembes masuk ke dalam mapnya. Panik, Elena mencoba melindungi sketsa-sketsanya dengan tubuhnya, namun usahanya sia-sia. Kertas-kertas itu adalah dunianya, imajinasinya yang tertuang dalam goresan pensil. Melihat karyanya terancam rusak membuatnya hampir menangis. Ia merutuki kebodohannya karena tidak memeriksa ramalan cuaca atau setidaknya membawa payung. Melihat kepanikan Elena, Raka yang sedari tadi hanya mengamati, merasa tergerak. Sesuatu dalam ekspresi cemas gadis itu menyentuh hatinya. Tanpa pikir panjang, ia melangkahkan kakinya mendekat. Suara langkahnya yang teredam oleh deru hujan membuat Elena tidak menyadarinya sampai sebuah bayangan besar tiba-tiba melindunginya dari atas. Elena mendongak, terkejut. Di atasnya, sebuah payung biru gelap terbentang lebar, menahan setiap tetes air hujan yang tadinya mengancam karya-karyanya. Matanya kemudian bertemu dengan sepasang mata teduh milik Raka. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Hanya ada suara hujan dan tatapan mereka yang saling terkunci. "Sepertinya kamu butuh ini," kata Raka dengan suara yang tenang dan dalam, memecah keheningan di antara mereka. Senyum tipis terukir di bibirnya. Elena masih terlalu terkejut untuk berkata-kata. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Aroma tanah basah yang menguar dari aspal bercampur dengan aroma parfum maskulin yang samar dari Raka, menciptakan sebuah wangi yang anehnya menenangkan. "Terima kasih," bisik Elena akhirnya, suaranya nyaris tak terdengar. Kamu menyelamatkan duniaku." Raka tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. Hanya sebuah payung, tidak sampai menyelamatkan dunia. Mereka berdua kini berdiri sangat dekat di bawah satu payung yang terasa sempit. Jarak yang minim menciptakan kecanggungan yang manis. Elena bisa merasakan hangat tubuh Raka di sampingnya, kontras dengan udara dingin di sekitar mereka. Raka, di sisi lain, berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan bagaimana tetesan air hujan yang tersisa di ujung rambut Elena berkilauan seperti permata. "Aku Raka," ujarnya, mencoba mencairkan suasana. "Elena," balas gadis itu, pipinya sedikit merona. Mereka kembali terdiam, membiarkan suara hujan mengisi ruang di antara mereka. Elena melirik ke arah map sketsanya yang kini aman dalam dekapannya, lalu kembali menatap Raka. Pria ini, orang asing yang tiba-tiba muncul seperti pahlawan di tengah hujan. Entah kenapa terasa begitu familiar. "Kamu sering di sini?" tanya Elena, memulai percakapan. Raka menggelang. "Tidak juga, hanya kebetulan lewat." "Kamu sendiri?" Aku seorang pelukis. Aku baru saja dari galeri di seberang sana," jawab Elena sambil menunjuk ke sebuah bangunan kecil dengan jarinya. "Pantas saja kamu begitu panik melindungi kertas-kertas itu," kata Raka sambil tersenyum. "Pasti sangat berharga."
Elena mengangguk, lebih dari sekadar berharga. Itu adalah bagian dari diriku. Percakapan mereka mengalir begitu saja, ringan dan tanpa beban. Mereka berbicara tentang hujan, tentang kota, tentang hal-hal kecil yang tiba-tiba terasa begitu menarik untuk dibahas. Kecanggungan yang tadi terasa pekat perlahan memudar, digantikan oleh rasa nyaman yang aneh. Seolah-olah mereka adalah dua teman lama yang baru saja bertemu kembali setelah sekian lama. Di bawah payung biru gelap itu, di tengah derasnya hujan bulan Desember, sebuah ketertarikan mulai tumbuh. Ketertarikan yang tak terduga, yang lahir dari sebuah kebaikan sederhana. Raka tidak pernah menyangka payung yang selalu ia bawa akan mempertemukannya dengan seorang gadis yang memiliki mata seindah senja. Dan Elena tidak pernah berpikir bahwa kepanikan di tengah hujan akan membawanya pada sebuah pertemuan yang terasa seperti adegan dalam film romantis. Bus yang ditunggu Elena akhirnya datang, memecah momen mereka. Lampu bus yang terang menyorot wajah mereka, menyadarkan mereka dari dunia kecil yang mereka ciptakan di bawah payung. "Sepertinya itu busku," kata Elena dengan nada sedikit kecewa. "Ah, iya," balas Raka. Terdengar sama kecewanya. Elena bersiap untuk naik, namun ia ragu. Ia tidak ingin pertemuan ini berakhir begitu saja. "Payungmu," Raka tersenyum. "Pakai saja, anggap saja hadiah perkenalan." "Tapi, bagaimana denganmu?" tanya Elena. "Khawatir. Jangan khawatirkan aku. Rumahku tidak jauh dari sini. Lagi pula, aku suka hujan," jawab Raka dengan tatapan yang meyakinkan. Dengan ragu, Elena menerima payung biru gelap itu. Tangannya bersentuhan sekilas dengan tangan Raka, mengirimkan getaran hangat yang aneh. "Terima kasih banyak, Raka, untuk semuanya," ucap Elena tulus sebelum naik ke dalam bus. Dari jendela bus yang berembun, Elena menatap Raka yang masih berdiri di halte, tersenyum ke arahnya. Hujan masih turun dengan derasnya, membasahi pundak pria itu. Elena memeluk payung biru itu erat-erat. Payung itu bukan lagi sekadar benda, tapi sebuah kenangan. Kenangan tentang pertemuan pertama di tengah hujan Desember. Saat bus mulai berjalan menjauh, Elena berjanji pada dirinya sendiri. Ia harus mengembalikan payung ini. Bukan hanya karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, tapi karena ia ingin bertemu lagi dengan pria bernama Raka. Pria dengan payung biru gelap dan senyum yang meneduhkan. Kisah mereka baru saja dimulai. Di bawah langit Desember yang kelabu, sebuah benih telah ditanam. Benih yang akan tumbuh menjadi cerita yang lebih besar. Cerita tentang takdir, kesempatan, dan cinta yang bersemi di musim hujan. Dan semua itu berawal dari satu momen sederhana, satu kebaikan kecil, di bawah satu payung di bulan Desember. Sejak kejadian sore itu, sebuah janji tak tertulis tercipta di antara Raka dan Elena. Setiap kali langit Jakarta mulai menitikan air matanya, entah mengapa kaki mereka seolah memiliki pikirannya sendiri, melangkah menuju tempat yang sama, halte bus di ujung Jalan Sudirman. Tempat yang dulu hanya persinggahan sementara, kini menjadi saksi bisu dari dua hati yang mulai bertaut. Hujan bukan lagi sekadar fenomena alam, tapi sebuah undangan, sebuah sinyal rahasia yang hanya mereka berdua yang mengerti. Di bawah naungan halte yang sama, dengan atau tanpa payung kuning cerah itu, mereka mulai merajut cerita. Raka, dengan pembawaannya yang tenang dan sorot matanya yang teduh, perlahan membuka lapisan-lapisan dirinya yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Dia bercerita tentang tekanan di kantor, tentang proyek besar yang gagal ia menangkan, dan tentang bagaimana ia sering merasa seperti sekrup kecil dalam mesin raksasa kota ini, tak terlihat dan mudah digantikan. Suaranya yang rendah terdengar begitu jujur, seolah ia menemukan ruang aman untuk menumpahkan beban yang selama ini ia pikul sendirian. Elena, dengan senyumnya yang mampu menerangi hari paling kelabu sekalipun, mendengarkan dengan saksama. Dia adalah pendengar yang luar biasa. Saat Raka selesai, giliran Elena yang berbagi. Ia bercerita dengan gaya ekspresifnya, tangannya bergerak lincah seiring alunan ceritanya. Tentang mimpinya menjadi seorang penulis novel yang bukunya terpajang di toko buku besar, mimpi yang seringkali ditertawakan oleh orang-orang di sekitarnya. Ia juga berkisah tentang kucing liar yang sering ia beri makan di dekat apartemennya,
atau tentang kekesalannya pada drama seri yang baru saja ia tonton. Cerita-cerita sederhana yang terdengar begitu hidup saat keluar dari bibirnya. Mereka menemukan bahwa mereka adalah dua kutub yang saling melengkapi. Raka yang pendiam menemukan keceriaan dalam diri Elena, sementara Elena yang selalu bersemangat menemukan ketenangan pada sosok Raka. Percakapan mereka mengalir begitu saja, dari hal-hal berat seperti kegagalan karier dan ekspektasi keluarga, hingga hal-hal sepele seperti rasa es krim favorit atau lagu lawas yang tiba-tiba teringat. Setiap gerimis menjadi episode baru dalam kisah mereka. Di tengah riuh rendah klakson dan deru mesin kendaraan yang membelah genangan air, mereka menciptakan dunia kecil mereka sendiri. Kehadiran satu sama lain menjadi tempat berteduh yang jauh lebih nyaman daripada sekadar atap halte. Itu adalah tempat bernaung bagi jiwa mereka yang selama ini merasa sendirian di tengah keramaian. Di kota yang menuntut semua orang untuk terus berlari, mereka menemukan seseorang yang membuat mereka ingin berhenti sejenak, hanya untuk menikmati irama hujan dan berbagi kehangatan. Mereka tidak pernah secara eksplisit mengatakan, "Mari kita bertemu lagi saat hujan berikutnya." Tidak perlu, karena hati mereka sudah tahu kemana harus pulang saat langit mulai menangis. Suatu sore, hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin kencang meniupkan tempias air hingga ke sudut-sudut halte. Raka tiba lebih dulu, sedikit basah kuyup. Beberapa menit kemudian, Elena datang sambil berlari kecil, memeluk tasnya erat-erat. "Aku pikir kamu gak akan datang, hujannya seram sekali," kata Elena sambil mengatur napas. Raka tersenyum tipis, "Aku juga berpikir begitu tentangmu, tapi aku tetap datang untuk berjaga-jaga." Malam itu, di bawah gemuruh petir yang sesekali menyambar, mereka tidak banyak bicara. Mereka hanya duduk berdampingan, membiarkan keheningan yang nyaman menyelimuti mereka. Keheningan yang berbicara lebih banyak dari ribuan kata. Mereka sadar, ini bukan lagi sekadar pertemuan karena hujan. Ini adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan untuk menemukan ketenangan, untuk merasa dipahami, untuk merasa tidak sendirian. Seiring berjalannya waktu, pertemuan mereka tidak lagi terbatas pada saat hujan. Terkadang, Raka akan mengirim pesan singkat, "Langitnya mendung, sepertinya akan hujan," yang menjadi kode bagi mereka untuk bertemu, meskipun pada akhirnya hujan tidak jati turun. Atau Elena yang tiba-tiba mengirim foto secangkir kopi dengan tulisan, "Kopinya hangat, seperti obrolan kita saat hujan." Mereka mulai mencari alasan, menciptakan hujan-hujan kecil mereka sendiri, hanya agar bisa saling bertemu. Desember hampir berakhir, dan musim hujan akan segera berlalu. Pertanyaan itu mulai menggantung di udara, tak terucap namun terasa begitu nyata. Apa yang akan terjadi pada kita saat hujan berhenti turun? Apakah kisah ini hanya akan menjadi kenangan manis di musim hujan? Atau ini adalah awal dari sesuatu yang lebih abadi? Pertanyaan yang hanya waktu dan keberanian mereka yang bisa menjawabnya. Bulan Desember berlalu, dan seperti yang bisa ditebak, musim hujan pun mulai mereda. Terik matahari perlahan kembali mengambil alih, menghapus jejak-jejak awan kelabu yang selama ini menjadi saksi bisu pertemuan kami. Awalnya, aku merasa lega. Tidak ada lagi baju basah, tidak ada lagi jalanan becek, tidak ada lagi gemuruh petir yang menakutkan. Tapi bersamaan dengan perginya hujan, pergi pula alasan terbesarku untuk bertemu dengannya, Elena. Halte bus itu kembali menjadi tempat yang sepi. Tidak ada lagi Elena yang berdiri di sana, menatap rintik hujan dengan senyum tipisnya. Tidak ada lagi payung biru yang menjadi kanopi kecil bagi dunia kami. Semua terasa hampa. Aku mulai menyadari betapa aku merindukan kehadirannya, merindukan obrolan ringan kami, merindukan cara dia tertawa saat aku menceritakan lelucon yang tidak lucu. Perasaan ini lebih dari sekadar rindu pada teman berbagi payung. Ini adalah rindu yang menusuk, yang membuat setiap hari terasa kurang lengkap. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya sementara. Mungkin besok akan hujan lagi, mungkin lusa. Tapi hari-hari berlalu dengan langit yang cerah dan biru, seolah mengejek kegelisahanku. Aku menjadi takut kehilangan koneksi yang sudah kami bangun. Takut jika Elena juga merasakan hal yang sama, bahwa tanpa hujan, kami hanyalah dua orang asing yang kebetulan pernah berbagi payung. Ketakutan ini membuatku sadar, aku tidak butuh cuaca buruk untuk berada di sisinya.
Aku tidak butuh alasan apapun. Aku hanya ingin bersamanya. Suatu sore, saat aku sedang melamun di kafe yang sama tempat kami pernah berteduh, aku melihat sebuah brosur di meja. Pameran lukisan tunggal oleh seorang seniman muda bernama Elena. Jantungku berdebar kencang. Ini dia, ini kesempatanku. Aku tidak akan membiarkan cuaca cerah menjadi penghalang di antara kami. Aku harus menemuinya. Hari pameran tiba. Aku berjalan memasuki galeri dengan perasaan campur aduk antara gugup dan bersemangat. Ruangan itu dipenuhi orang-orang yang mengagumi karya seni yang terpajang di dinding. Mataku berkeliling mencari sosoknya. Tetapi yang pertama kali kutemukan adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Di dinding utama, tergantung sebuah lukisan besar. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di bawah sebuah payung biru di tengah hujan deras. Wajah mereka tidak terlihat jelas, tapi aku tahu siapa mereka. Di sekelilingnya, ada lukisan-lukisan lain dengan tema yang sama. Payung biru yang bersandar di dinding kafe. Payung biru di halte bus yang sepi. Payung biru yang terbuka di bawah langit senja. Seluruh karyanya adalah tentang kami. Seluruh dunianya, selama ini, adalah tentang payung biru itu. Aku terus berjalan, mataku terpaku pada setiap kanvas. Setiap lukisan adalah sebuah memori, sebuah perasaan yang ditangkap dengan begitu indah. Aku merasa seperti sedang membaca buku hariannya, buku harian yang ditulis dengan cat dan kuas. Di ujung galeri, di depan lukisan terbesar, aku melihatnya. Elena berdiri di sana, membelakangiku, berbicara dengan beberapa pengunjung. Dia terlihat begitu anggun, begitu bersinar di dunianya. Perlahan, aku mendekatinya. Saat dia berbalik dan mata kami bertemu, waktu seolah berhenti. Senyum yang kurindukan itu merekah di wajahnya. Tidak ada keterkejutan di matanya, seolah dia sudah tahu aku akan datang. Aku suka lukisanmu, kataku. Suaraku sedikit bergetar, terutama yang tentang payung biru. Dia tertawa kecil, tawa yang sama yang selalu kudengar di bawah payung kami. Payung itu memberiku banyak inspirasi, jawabnya lembut. Kami berdiri dalam diam sejenak, di antara karya-karya yang menjadi saksi bisu cerita kami. Tidak ada lagi hujan di luar, tidak ada lagi alasan untuk berteduh. Yang ada hanyalah kami berdua. Elena, aku memulai mengumpulkan seluruh keberanianku. Aku sadar, aku tidak butuh hujan untuk bisa bertemu denganmu. Aku tidak butuh alasan apapun untuk ingin berada di dekatmu. Aku hanya, sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku, dia meletakkan jarinya di bibirku. Aku tahu, Raka, bisiknya, karena aku juga merasakan hal yang sama. Dia kemudian menunjuk ke judul pamerannya yang tertulis dengan huruf indah di dinding. Judulnya adalah Pelangi Setelah Hujan. Saat itu, aku mengerti segalanya. Hujan dan payung biru itu hanyalah awal. Mereka adalah badai yang harus kami lalui untuk menemukan pelangi yang menanti di ujungnya. Cinta kami tidak bergantung pada cuaca. Cinta kami adalah pelangi itu sendiri yang akan selalu ada, cerah dan indah, bahkan setelah hujan berhenti. Di tengah galeri yang ramai, di depan lukisan payung biru kami, aku meraih tangannya. Kali ini, aku tidak akan pernah melepaskannya, baik saat hujan maupun saat cerah, karena aku tahu rumahku adalah di sisinya. Kisah kami yang dimulai di bawah satu payung di bulan Desember baru saja akan dimulai. Terima kasih sudah mengikuti kisah Raka dan Elena sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.